tadi kalian sudah menyimak percakapan antara Edo dan temannya. Wah, pastinya sangat menarik ya. Si Edo ini menjelaskan bahwa ia tinggal di dekat dengan lereng Gunung Sindoro atau terletak di daerah Kabupaten Wonosobo. Berarti si Edo ini tinggal di dataran tinggi. Nah, si Edo juga menjelaskan bahwa rumahnya dikelilingi banyak perkebunan teh. Udaranya pun sangat sejuk dan lembab. Nah, hal ini juga termasuk salah satu keindahan yang ada di Indonesia loh. Sebelumnya, saya Dinasti Amalia dengan NIM K71200080 akan menemani pembelajaran kali ini. Tapi, sebelum pembelajaran dimulai, agar menambah semangat, kita menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta ciptaan Elmanik agar semangat kita tetap terjaga. Nah, yuk kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah bertambah semangat setelah menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta? Nah, pastinya lagunya sangat indah ya, sesuai yang diceritakan. Nah, keindahan desa itu juga merupakan salah satu keindahan Indonesia juga.
karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung-gunung yang menjulang, kemudian ditumbuhi beberapa jenis tumbuhan sampai pantai-pantai berpasir putih yang ada di negara tercinta kita ini. Nah, teman-teman semuanya pasti sadar kan kalau sumber daya alam di Indonesia ini sangat kaya, mulai dari hutan, laut, minyak, bumi, gas, batu bara, hingga emas. Nah, semua kekayaan alam itu yang dimiliki oleh Indonesia tersebar di berbagai provinsi yang ada. Bahkan salah satu paru-paru di dunia yang terletak di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Nah, kekayaan alam itu berupa hutan yang membuat Indonesia menjadi penyumbang oksigen terbesar kedua di dunia. Nah, dari salah satu fakta tersebut, kita bisa melihat bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia itu besar banget. Nah, kira-kira sudah tahu belum nih, apalagi sumber daya alam yang Indonesia? Kalau belum, aku akan menjabarkan berbagai sumber daya alam yang belum kalian ketahui. Nah, sebelum kita belajar banyak hal mengenai sumber daya alam, tentunya saya akan membagikan mengenai misi hari ini dan kegiatan hari ini. Nah, misi hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten ke tingkat provinsi. Kemudian kita akan juga menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten ke tingkat provinsi. Kemudian, hal yang paling penting adalah mengenai kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini kita akan mengenali jenis-jenis sumber daya alam, kemudian pemanfaatannya, yaitu mengenai sumber daya alam, dan kemudian kita akan banyak berlatih soal. Nah, untuk itu teman-teman harus semangat dulu yuk dua video belajar hari ini. Oke? Nah, teman-teman semuanya pasti sudah menyimak dua video tadi. Wah, bagaimana videonya? Pasti menarik kan? Dan sudah mendeskripsikan keindahan alam di Indonesia. Nah, kira-kira mengapa ya? Ada apa? Dan dengan video tersebut. Nah, untuk itu kita bahas bersama-sama. Perkebunan teh atau tanaman teh umumnya itu tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh yaitu sekitar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan yang tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, teman-teman semuanya pasti sudah tahu mengenai perbedaan antara perkebunan teh dan persawahan adalah tanah yang perbedaannya menarik bukan? Nah, dari dua tanaman tersebut kita sudah mempunyai pandangan bahwa tempat tumbuh tanaman yang satu dan yang lainnya itu berbeda. Nah, begitu juga dengan sumber daya alam yang tersebar luas di Indonesia ini. Mereka juga membutuhkan adaptasi yang sesuai dengan keadaan lingkungannya. Nah, kira-kira apa saja sumber daya alam yang tersebar di Indonesia ini? Yuk kita bahas bersama-sama lagi.
Negara Indonesia ini sangat besar dan luas sekali. Karena besar dan luas, pastinya juga mempunyai persebaran sumber daya alam yang banyak sekali. Nah, karena Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam itu disebut juga kekayaan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam ini digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Nah, jadi itu mengenai sumber daya alam. Wah, Indonesia ini ternyata banyak sekali ya sumber daya alamnya. Nah, ternyata ada lagi nih peta persebaran hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, peta yang kita amati kali ini ternyata lebih banyak ya sumber daya alamnya. Kira-kira apa saja ya dari Sabang sampai Merauke? Ya, dari Sabang sampai Merauke ini tersebar banyak sumber daya alam seperti aluminium, asbes, aspal, batu bara, baukesit, belerang, biji besi, emas, perak, dan lain-lainnya. Teman-teman semuanya, dan kalau kita lihat-lihat dua perbedaan ternyata peta persebaran yang paling sumber banyak daya alam ditemukan yang di ada di Indonesia. Wah, ternyata kira-kira Indonesia apa ini perbedaan mempunyai sumber daya alam minyak benar bumi yang tersebar. Peta yang pertama yaitu merupakan hasil perkebunan atau pertanian, sedangkan peta yang kedua yaitu hasil pertambangan. Nah, kira-kira apa saja manfaat dan produk-produk yang dihasilkan dari hasil-hasil persebaran sumber daya alam tersebut yang sudah diolah? Nah, kita bahas tentang manfaat-manfaatnya. Karena Indonesia mempunyai persebaran sumber daya alam yang luas, tentunya Indonesia juga mempunyai lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan pertanian. Berbagai macam tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis dan umumnya dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan ditanam di lahan pertanian. Lahan pertanian biasanya ditemukan di dataran rendah. Namun, penduduk di dataran tinggi juga dapat melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan teknik tertentu seperti terasering. Nah, dalam melakukan kegiatan pertanian, diperlukan juga sistem irigasi atau pengairan yang baik agar hasil pertanian ini dapat berkembang dengan baik. Selain itu, berbagai teknik pertanian lainnya juga harus dilakukan, seperti memilih bibit dan lain-lain. Nah, beberapa contoh tanaman hasil pertanian yaitu ada padi, jagung, kacang kedelai, palawija, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, hasil pertanian ini umumnya menghasilkan bahan-bahan atau makanan pokok. Contohnya padi. Padi ini diolah menjadi makanan pokok berupa nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada jagung. Selain padi sebagai makanan pokok di Indonesia, di beberapa daerah jagung juga termasuk bahan pokok. Diolah menjadi nasi jagung atau mungkin bisa menjadi makanan ternak. Kemudian ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini merupakan sumber protein nabati yang paling besar di Indonesia karena akan diolah menjadi tahu, tempe, bahan baku kecap, bahkan bahan baku susu kedelai. Nah, tentunya selain dikonsumsi atau diolah menjadi bahan pokok di Indonesia, hasil pertanian ini juga dapat diekspor di berbagai luar negeri. Bahkan di beberapa negara seperti tempe dan tahu bisa menjadi aktivitas ekonomi yang mendukung.
Nah, karena tadi kita sudah belajar mengenai hasil pertanian di Indonesia, sekarang kita beralih ke hasil perkebunan. Ya, hasil perkebunan ini tentunya berbeda dengan hasil pertanian. Hasil perkebunan ini lebih menekankan pada bukan kebutuhan bahan pokok. Karena tadi hasil pertanian menghasilkan kebutuhan pokok, hasil perkebunan ini menunjang di sektor industri lainnya sebagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ada kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng dan margarin, kemudian karet untuk membuat ban, tebu, bahan baku gula pasir, kina, obat malaria, kemudian teh sebagai minuman, kopi. Nah, dan sektor yang paling besar di perkebunan di Indonesia adalah minyak goreng atau yang berasal dari pohon kelapa sawit. Nah, peran perkebunan ini tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian menyumbang juga ke devisa negara, penyediaan lapangan kerja, dan lain-lain. Nah, karena tadi kita sudah membahas dua jenis sumber daya alam di Indonesia, yaitu hasil pertanian dan perkebunan, yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita akan membahas mengenai hasil sumber daya alam yang berasal dari peternakan. Nah, selain sumber daya alam dari berbagai tumbuhan, Indonesia tentunya kaya akan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Antara lain ada daging sapi, kambing. Nah, manfaatnya tentunya sebagai protein hewani. Kemudian tentunya ada peternakan ayam yang menghasilkan telur ayam. Kemudian peternakan unggas lainnya seperti sarang burung walet, kemudian bebek, angsa, itik, dan lain-lain. Kemudian ada juga peternakan ulat sutra, yaitu sebagai penyumbang bahan baku kain sutra, tentunya untuk menunjang kebutuhan tekstil. Kemudian ada juga peternakan lebah. Nah, peternakan lebah ini menghasilkan madu yang kaya akan berbagai manfaat. Tentunya di Indonesia juga sangat menunjang aktivitas perekonomian. Hasil sumber daya alam Indonesia yang terakhir namun sangat melimpah yaitu hasil pertambangan. Hasil pertambangan di Indonesia ini tentunya sangat kaya dan melimpah. Karena ya memang Indonesia ini negara yang luas, pasti hasil pertambangannya juga sangat banyak. Nah, Indonesia ini memiliki potensi cadangan sumber daya alam pertambangan yang sangat tinggi. Nah, hal itu juga menjadikan Indonesia selalu masuk dalam 10 peringkat 10 besar di dunia tentang hasil pertambangan. Wah, tentunya sangat menunjang ekonomi di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja hasil pertambangannya? Tentunya yang paling banyak yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dikelola sebagai bahan bakar kendaraan dan gas. Kalian sudah belajar mengenai hasil-hasil pemanfaatan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, mulai yang ada di darat, di laut, maupun berbagai hasil tambang di Indonesia yang merupakan salah satu sumber dari kekayaan Indonesia. Nah, tetapi hasil-hasil tambang di Indonesia seperti minyak bumi, emas, tambang, dan yang lain-lain itu persebarannya tidak merata. Bahkan jumlahnya pun sangat terbatas. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia.
Pengelompokan sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Atau sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Dan sumber daya alam ini dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh dari sumber daya alam yang diperbarui. Nah, contoh lainnya yaitu air, tanah, udara, dan matahari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Atau sumber daya alam ini tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita belajar berbagai hal mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan berlatih soal untuk memperdalam pengetahuan kita. Nah, jangan lupa adik-adik bisa mempersiapkan alat tulisnya agar kita bisa belajar bersama. Nah, kita akan membahas soal yang pertama. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, dalkot dapat tumbuh dan subur? Nah, di sini jawabannya ada lereng pegunungan, pesisir pantai, ladang areal hutan, dan lahan persawahan. Kira-kira jawabannya apa? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Mari kita cek jawabannya. Ya, jawabannya adalah lereng pegunungan. Mengapa? Karena sayuran brokoli, wortel, dan kol itu adalah jenis sumber daya alam dari perkebunan yang biasa ditanam di dataran tinggi dan memerlukan suhu yang lembab atau yang sejuk. Baik, kita next soal berikutnya. Komoditas perkebunan andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia salah satunya adalah komoditas karet. Karet Indonesia menjadi produsen karet kedua setelah Thailand dan merupakan komoditas ekspor unggulan perkebunan yang diperdagangkan secara luas di dunia. Lahan yang cocok untuk perkebunan pohon karet adalah jawabannya yaitu ada lahan yang basah, dekat pesisir pantai, rawa, dan dekat dengan area hutan. Ya, jawabannya kira-kira apa ya? Sudah menemukan jawabannya? Mari kita cek. Jawabannya adalah dekat dengan areal hutan. Ya, karena biasanya pohon karet itu berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain ya. Maka jawaban yang cocok adalah dekat dengan areal hutan. Oke, selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ada berbagai gambar. Nah, beternak merupakan kegiatan pengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di bawah ini hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa daging dan susunya adalah, nah di sini ada gambar sapi,
bebek, ikan, dan ada udang. Nah, kira-kira jawabannya yang tepat adalah. Nah, mari kita cek jawabannya yang tepat. Ya, adalah sapi. Sapi itu bisa dimanfaatkan dagingnya dan diperas susunya. Kemudian untuk hewan yang lain itu adalah hewan jenis unggas dan ikan-ikanan itu hanya bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya saja. Baik, soal selanjutnya. Kopi, cengkeh, dan teh merupakan hasil perkebunan untuk bahan baku konsumsi. Selain bertujuan untuk dikonsumsi, komoditas perkebunan lain juga menunjang untuk kebutuhan industri. Salah satu produk kebutuhan industri yang berasal dari perkebunan karet adalah, nah, ada buku tulis, baju, ban, dan piring. Nah, jawaban yang tepat adalah, apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Mari kita cek. Nah, jawaban yang tepat adalah ban. Ya, ban itu terbuat dari karet. Sedangkan buku tulis itu terbuat dari kertas yang berasal dari kayu. Kemudian baju berasal dari kain atau tekstil, bisa dari kapas atau mungkin dari kulit sutra. Kemudian piring itu berasal dari keramik. Oke, soal selanjutnya. Nomor 5. Perkebunan teh merupakan salah satu bentuk perkebunan yang sudah lama dibudidayakan di Indonesia. Teh merupakan salah satu komoditas utama sektor perkebunan. Di bawah ini, komoditas tanaman yang tumbuh dengan lingkungan yang sama dengan teh adalah ada jagung dan kopi, kopi dan cengkeh, jagung dan padi dan cengkeh. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya? Mari kita cek. Ya, jawaban yang tepat adalah kopi dan cengkeh. Mengapa? Di dalam soal disebutkan bahwa tanaman yang tumbuh sama dengan teh. Teh itu tumbuh di daerah perkebunan atau di dataran tinggi dengan suhu yang sejuk. Nah, jawaban yang tepat adalah kopi dan cengkeh. Kemudian untuk jagung itu adalah hasil pertanian dan membutuhkan suhu yang panas, kemudian matahari yang terik. Kemudian padi juga sama, membutuhkan matahari yang terik, kemudian suhu yang panas juga. Dan jawaban yang tepat adalah kopi dan cengkeh. Baik, soal selanjutnya. Emas, tembaga, dan perak yaitu contoh benda yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hal tersebut dikarenakan benda tersebut titik-titik. Jawabannya ada bersifat keras dan tidak mudah rusak, tergolong barang berkilau, jumlahnya terbatas di alam, dan jumlahnya melimpah. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Jawaban yang tepat kita cek yaitu jumlahnya terbatas di alam. Ya, emas, tembaga, dan perak itu contoh sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Jadi jumlahnya itu terbatas. Jika kita bisa menggunakannya terus-menerus tanpa dikelola dengan baik, maka sumber daya alam tersebut juga akan habis. Soal selanjutnya. Nah, soal ini terdapat gambar. Soalnya yaitu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di Indonesia ditunjukkan oleh nomor ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Boleh langsung kita cek yuk. Jawabannya adalah 3. 3 pada soal ini, pada gambar tersebut ya, yaitu menunjukkan Pulau Kalimantan. Mengapa Pulau Kalimantan? Batu bara adalah salah satu hasil tambang
yang berasal dari pembekuan fosil-fosil dari kayu. Di Pulau Kalimantan ini, di zaman purba itu sudah banyak menghasilkan kayu-kayu atau pepohonan yang besar. Nah, karena pulaunya yang luas, maka juga menghasilkan sumber daya alam yang banyak juga. Salah satunya yaitu batu bara ini. Soal selanjutnya yaitu nomor 8. Sapi, bebek, ayam merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat A. Didaur ulang, dikembangbiakan, diproses kembali, atau dibeli kembali. Kira-kira jawaban yang tepat adalah apa? Kita cek. Ya, dikembangbiakan. Sapi, bebek, ayam ini dapat dikembangbiakan. Kemudian soal nomor 9. Jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dari hasil sumber daya alam di atas adalah, nah gambar tersebut nomor 1 ada gambar ikan, kemudian gambar apa itu? Dan yang ketiga adalah gambar jenis sumber daya alam yang lainnya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah, nah apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Yuk, mari kita cek. Jawabannya adalah gambar yang pertama yaitu jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari hasil sumber daya alam. Itu yang pertama nelayan, kemudian petani karet, produksi bahan baku, minuman kafein atau kopi. Jadi yang pertama itu yaitu ikan berada di laut yaitu nelayan, kemudian petani karet, dan produksi bahan baku minuman kafein yaitu kopi. Kemudian soal yang terakhir. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah, wah soalnya gampang sekali ya. Kira-kira apa jawabannya? Apakah kalian sudah menemukannya? Jawabannya ada emas, mutiara, perak, dan perunggu yang dapat diperbarui, yaitu kita cek jawabannya. Ya, mutiara. Walaupun pilihan lain itu bisa digunakan untuk untuk perhiasan, mutiara itu juga bisa digunakan untuk perhiasan. Walaupun bukan dari hasil tambang, mutiara itu berasal dari kerang, yaitu berasal dari hewan. Sedangkan hewan kerang itu bisa dikembangbiakan, artinya sumber daya alam ini bisa diperbarui. Baik, selesai sudah pembahasan soalnya. Semoga kalian bisa berlatih lagi. Nah, tadi kita sudah belajar banyak hal mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Dan kita juga sudah berlatih banyak soal. Maka dari itu, kita tutup pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.